Ini pas ke kejadian. Beliau umurnya? 19. 19 tahun. Kakak saya 20. Dia kan ngomongnya pada saat itu kan, saya anak jenderal, saya akan bertanggung jawab. Kenapa dia nggak ada itikat baik untuk lihat dulu kondisi Adnan gitu. Empatinya mana gitu. Ini kan korban yang kamu tabrak dulu gitu. Dia juga nggak mau seperti ini hidup gitu. 13 tahun harus bolak-balik rumah sakit. Ini beban yang saya tanggung tidak meringan tapi malah tambah berat. Tuh dok. Saat ini kan ayah saya udah hampir 2 bulan di rumah sakit. Jadi yang bekerja, yang punya gaji tetap setiap bulan itu hanya saya di rumah. Adik saya 2 masih bersekolah. Saya nggak bisa bantu apa-apa dengan kamu. Tapi kalau kamu sudah dizolimi, terus kamu makin dizolimin, kamu kasih tahu saya. Saya, perusahaan saya, semua tim kuasa hukum saya akan bantuin kamu. Makasih dok, makasih banyak. Aku bacain dulu kali ya. Jadi ini ada kasus 13 tahun yang lalu. Iya, betul. 13 tahun yang lalu oleh artis FTV, namanya Nadia Almira, kembali ramai setelah keluarga korban, Adnan Suhada, bersuara di medsos. Kejadian ini sekitar 13 tahun yang lalu membuat Adnan cedera parah. Hingga dampak jangka panjang meningitis kista otak, lumpuhan seluruh tubuh. Benar? Kalau ralat ya dok ya, maaf kalau misalnya kelumpuhannya itu sebagiannya aja karena dari kista otaknya ini. Jadi kalau maksudnya sebelah kanannya bisa digerakkan, tangan dan kaki sebelah kanannya bisa digerakkan, tapi untuk sebelah kirinya sampai saat ini belum bisa digerakkan, sudah sebulan lebih. Oke. Saya langsung to the point aja. Maksud tujuannya minta untuk bercerita dengan saya di sini apa? Ya karena kan selama ini maksudnya dari kejadian awal sampai detik ini gitu, dari pihak si NA ini kan nggak ada mengunjungi korban atau nggak ada itikat baiknya gitu kan. Jadi saya tuh sedih gitu ngeliat kondisi kakak saya yang sekarang gitu, dengan otaknya udah berkali-kali dioperasi gitu, dengan kakinya yang sekarang lemas gitu, udah gitu sekarang kakak saya belum bisa makan, hanya minum susu dan kemarin di rumah sakit infusan gitu, sampai sekurus itu kakak saya sekarang gitu. Karena saya hampir tiap hari di rumah sakit gitu, melihat kesakitan abang saya dengan dia nggak bisa nangis, dia bisa nangis tapi dia nggak bisa keluar air mata gitu. Kesakitannya dia gitu. Apalagi sekarang setelah dioperasi otak, tiap hari harus ganti perban. Apalagi dengan kondisi kakak saya yang lumpuh, ibu saya harus bolak-balik ganti pempes, mengangkatnya dengan kondisi orang tua saya yang sudah tua gitu. Jadi sedih gitu ngeliat kondisi kakak saya saat ini gitu. Dari yang tadinya normal, kakak saya ini tulang punggung. Jadi waktu saya kejadian itu kan kelas 2 SMA ya gitu. Nanti saya akan balik ke kejadiannya. Sorry saya potong ya. Iya. Ini diduga pelakunya, maksud kamu minta pertanggungjawaban seperti itu? Iya, karena kan dari awal dia ngomong akan bertanggung jawab. Tapi dari 1 bulan kejadian dia sudah lepas dari tanggung jawabnya gitu. Sampai sekarang? Sampai detik ini. 13 tahun? Iya. Oke. Podcast ini saya pengen jadi media yang baik. Saya nggak mau jadi media yang dimanfaatin orang. Saya nggak mau jadi fitnah juga. Kalau benar kita akan bantu sedapat mungkin. Kalau bisa ya kita damaikan dan dapat semuanya sama-sama enak lah ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Adnannya ada di mana sekarang? Di rumah, udah pulang. Sudah pulang? Iya. Kondisi Mas Adnan ini bagaimana? Saat ini ya masih jahitannya belum kering. Jadi setiap hari harus ada suster yang ke rumah buat ganti perban jahitan gitu. Saya boleh lihat nggak ya keadaannya kayak gimana sih? Coba lihat dong videonya. Ini pas ke kejadian. Oh, waktu kejadian umur berapa? Baru itu pas kejadian tuh hari ulang tahun abah yang ke-20. Beliau umurnya? 19 tahun. Kakak saya 20. Oke, kalau sekarang kita lihat sekarang dulu. Ini sekarang ya? Iya. Operasi otak ya? Iya. Oke, kondisinya dong. Kita mau lihat kondisi Mas Adnan yang sekarang. Oh, ini kondisi Mas Adnan yang sekarang. Iya.
karena pembuluh darahnya banyak yang pecah. Jadi Bisa diajak ngomong? Kalau diajak ngomong bisa respon dengan isyarat atau anggukan mata. Ngomong nggak bisa? Belum bisa. Mengerti? Mengerti. Oh, Iya. lumpuh. Sebelah kiri. Sebelah kiri lumpuh. Karena kista otaknya. Tapi ya, menurut penjelasan dokter harusnya lumpuh keseluruhan. Cuman karena Mas Adnan semangat hidupnya nih mungkin tinggi gitu. Jadi hanya lumpuh bagian sebelah kiri. Sejak kecelakaan sampai sekarang kondisinya seperti ini? Enggak, sempat ada, kan dari 1 tahun kecelakaan itu abang ada meningitis. Nah itu dropnya tuh setelah meningitisnya itu. Sekarang ditambah kista otaknya. Oh jadi abis kecelakaan ada komplikasi. Iya terus. Oke. Wah, mbaknya sendiri sudah menghubungin pihak artisnya sendiri? Adik saya sudah pernah sering DM, cuman tidak pernah dibalas. Saya juga pernah, abang saya dulu waktu pas udah lumayan pulih, dia coba datang ke rumahnya untuk silaturahmi, tapi tidak disambut dengan baik gitu. Malah waktu itu disambut sama RT setempat. Jadi RT setempat pun baru tahu kalau dia pernah menabrak orang separah itu gitu. Dan sampai detik ini tidak ada komunikasi sama sekali. Dan kamu tidak bisa menghubungin beliau? Enggak. Oke, saya izin ya sebelum podcast ini naik, dari tim saya pakai Instagram saya boleh, tolong di DM artisnya. Nanti kalau memang dalam 3 hari nggak dijawab, baru podcast ini kita naikkan. Ya kan ada baiknya kita selesaikan keluargaan dulu ya. Kalau misalnya bisa selesai keluargaan, nggak usah kita ribut-ribut di media sosial kali ya. Betul. Sepakat? Setuju ya? Saya coba bantu ya sebisa saya ya. Ya tapi kalau tidak ada jawaban ya mungkin bisa kita naikkan podcast ini supaya kamu bisa dapetin keadilan yang sebenarnya. Oke, kita cerita dari awal dulu kali ya. Kejadiannya dari 13 Oktober 2013. Jadi pada saat itu saya mau berangkat sekolah, saya dikabarin kalau kakak saya kecelakaan. Jadi kakaknya ibu ditelepon dari pihak kepolisian bahwa Adnan kecelakaan. Cuma saat itu tidak dibilang kondisinya seperti apa, tidak dibilang gitu. Nah saya tuh baru mendapat foto dan kabar kakak saya itu sekitar jam 9 dengan kondisi kakinya patah. Terus mukanya remuk, pembuluh darahnya pecah, makanya dia yang seperti di foto tadi kan agak bengkak gitu ya. Di situ posisi abang tuh udah kritis. Karena posisinya dia ditabrak dari belakang, terus keseret di bawah mobil. Jadi abang keseret lumayan jauh. Kalau menurut kesaksian itu katanya dia bawa mobilnya ngebut kencang, jadi udah nggak bisa ngerem. Abang masuk di kolongnya, terus abang pakai apa? Pakai motor. Pakai motor. Motornya mental, dia masuk ke kolong, terus dia berhenti tuh karena dia nabrak pembatas jalan. Itu kejadian jam berapa? Jam 1.45. Apa? Pagi. 1.45? Pagi. Abang tuh pulang kerja gitu. Emang niatnya dia tadinya nggak mau pulang subuh. Gitu. Iya subuh. Oke. Iya terus. Dia dari belakang? Iya nabrak kenceng. Abang masuk ke kolong. Terus keseret. Terseret lumayan jauh, berhenti karena pembatas jalan, dia nabrak pembatas jalan. Terus di situ posisi mobilnya udah hancur, nggak bisa jalan. Di situ warga mulai mengerubungi gitu. Dia kan ngomongnya pada saat itu kan, saya anak jenderal, saya akan bertanggung jawab. Dia ngomongnya seperti itu. Makanya dari warga dibawalah ke rumah sakit daerah Jakarta Timur pada saat itu. Karena di sana bukan rumah sakit besar, jadi harus cari rumah sakit lagi. Karena kan kondisi abang kritis gitu. Cari-cari rumah sakit, dapatlah daerah Bekasi. Oke. Kondisi jam 1.45. Itu kondisi, mohon maaf ya, kamu tahu kondisinya pada waktu itu dia menyetir pulang kerja atau lagi sedang mabuk atau apa? Pada saat itu, saya kurang tahu ya. Cerita saksi. Iya, pada saat itu ya, dia ngomongnya sih pulang syuting gitu. Pulang syuting? Cuman waktu itu karena saya masih SMA gitu, yang ngurus tuh kakak-kakaknya ibu yang di sana gitu. Oke. Jadi nggak begitu tahu ya kondisi bagaimana ya? Iya, cuma yang saya diceritakan ketika tante datang ke rumah sakit, dia juga ada di bed sebelah abang. Ada di sana ya? Tapi berarti Bang Adnan ini ada di bawah mobil dong berarti? Iya, jadi pas dia keluar tuh abang di bawah.
Mobilnya mobil apa? Honda Jazz warna silver. Waduh, pendek lagi, gila. Iya. Bayangin gak? Pendek lagi mobilnya. Ada di bawah mobil lagi. Iya. Makanya kondisinya kan kakinya keluar, tulangnya patah yang kanan. Keluar sampai dia harus dipapah-papan kan. Terus pembuluh darahnya pecah, matanya sudah sampai hitam, ada yang seperti di foto tuh. Itu mukanya bengkak. Oke, dibawa ke rumah sakit. Ada dia di situ? Ada. Oke. Lalu? Di situ dia mendatangi orang tua angkatnya. Jadi pas setelah di rumah sakit Jakarta Timur itu, dia ada di bed sebelah karena dia kan ininya pecah. Bibirnya, cuma dijahit sedikit aja gitu. Nah dari setelah subuh itu, nyari-nyari rumah sakit dapatlah daerah Bekasi. Tuh, dapat dari Bekasi. Terus kritis lah abang. Kalau pada saat itu kan karena abang kritis nggak boleh operasi ya. Jadi nunggu abang sadar baru operasi. Waktu itu yang saya ingat dia datang ke rumah sakit tuh hanya 2 kali mungkin ya. Hanya 2 kali datang ke rumah sakit gitu. Di situ kan keluarlah diagnosa dari ronsenan abang gitu kan, keluarga dari dari hasil pemeriksaan abang gitu, ternyata sampai rahangnya lepas gitu kan, sininya remuk. Itu di mukanya abang tuh pen totalnya tuh udah ada 9. Oke. Iya, terus belum di kakinya. Dari masa pemulihan itu yang dia datang itu di foto sekalipun abang tidak mengetahui kalau dia ditabrak sama yang di foto seperti yang ada di Instagram saya gitu. Mama tuh ngomongnya pada saat itu, ini teman Anan ada yang mau berkunjung. Makanya abang tuh mau foto sama dia pada saat itu. Oh, ada foto berdua? Ada. Oh, dengan korban? Iya. Karena Adnan ini tidak tahu? Belum mengetahui bahwa dia yang menabraknya gitu. Oke, saya pengen ulang, jadi yang diduga pelaku artisnya ini datang ke keluarga nggak? Minta maaf? Minta maaf, tapi kalau dari mukanya tidak ada rasa bersalah ya. Karena dia datang pun maksudnya masih dengan muka happy gitu. Di situ tuh pada saat saya umur SMA saya sempat emosi gitu. Kenapa maksudnya kok udah nabrak orang segini parahnya gitu, tapi mukanya nggak ada rasa bersalah sedikit pun gitu. Dia ketemu dengan siapa kemarin? Pada saat itu ketemu ibu saya, ketemu ayah saya, ketemu adik ibu saya dan kakak ibu saya yang mengurus di rumah sakit pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh dia? Ya minta maaf karena katanya nggak sengaja nabrak gitu. Udah sebatas itu aja. Oke. Dan beliau ada janji untuk? Iya, akan bertanggung jawab, akan bertanggung jawab secara penuh gitu. Cuma setelah 1 bulan abang di rumah sakit, abang kan di rumah sakit daerah Bekasi itu hampir 2 bulan ya. Dia membuat surat perjanjian gitu, bahwa dia sudah tidak sanggup. Tuh, padahal saat itu abang tuh masih butuh biaya banyak. Karena kan di rumah sakit, di ICU itu kan, maksudnya pada saat itu belum ada asuransi. Jadi masih pakai dana pribadi gitu. Belum ada BPJS ya? Belum ada. Jadi kan maksudnya cukup berat ya dok di rumah sakit dengan kondisi yang separah itu. Saya gitu. perjelas dulu ya, supaya ceritanya mudah dimengerti ya. Iya. Jadi dia datang, minta maaf dengan orang tua. Dari permintaan maaf tersebut, dia berjanji akan bertanggung jawab. Benar seperti itu? Iya. Lalu foto, berapa kali datang? Mungkin 2 kali kayaknya. 2 kali datang ke rumah sakit. 2 kali datang termasuk berfoto dengan pasien. Ya. 2 kali datang, setelah 1 bulan kemudian, beliau menyatakan bahwa sudah tidak sanggup. Tidak sanggup. Sebelum itu beliau sudah menghabiskan 185 juta atau apa ini? Iya, tapi itu juga dicicil dok, nggak secara langsung dia ngasihnya. Jadi misalkan ada tagihan dari rumah sakit sekian, dia bayar, ada tagihan rumah sakit sekian. Jadi keluarga tuh nggak megang uang cash secara segitu. Oke, jadi selama 1 bulan itu beliau sudah ngabisin 185 juta untuk biayanya Adnan di rumah sakit. 1 bulan kemudian beliau artisnya bicara bahwa tidak sanggup lagi. Iya. Kenapa? Ya dia ngomongnya pada saat itu ya emang udah gak sanggup sama biayanya gitu. Padahal waktu itu di rumah sakit biayanya nembus sampai 500 juta. Terus apa yang dikatakan keluarga pada waktu itu? Karena waktu itu ayah saya terdesak untuk membayar pihak rumah sakit, ya jadi menerima perjanjian itu karena ayah butuh uang untuk bayar rumah sakit.
pada saat itu. Nggak paham saya, maksudnya kayak gimana nih? Bisa dijelaskan? Ya mungkin dalam keadaan terdesak ya dok ya. Dalam keadaan terdesak, yang informasi juga kami terima ada peran polisi juga pada saat itu. Kalau bahwa dia hanya mampu sekian jumlahnya, mau diambil atau enggak, itulah yang akhirnya orang tua karena memang dalam keadaan tertekan tadi mengambil itulah dengan syarat perjanjian tadi. Oke. Itulah Ini tadi. bang lawyernya ya sekarang ya. Jadi artisnya mengajukan perjanjian dengan keluarga korban. Betul. Akan memberikan sejumlah dana. Informasinya seperti itu. Dananya berapa kalau boleh saya tahu? 40 juta ya. 40 juta. 40 juta. Kasih 40 juta. Terakhir. Dan setelah itu Tidak ada kabar. selesai. Ya, jadi terkait yang 185 itu biaya administrasi rumah sakit. Jadi 1 bulan biaya administrasi rumah sakit 155 juta. Lalu dia datang. Dia bilang tidak mampu lagi untuk membayar. Betul. Adanya uang yang 40 juta. Betul. Ya ibaratnya pengennya damai. Betul. Karena kan flashback kita ke sana harus by data juga. Cuman informasi yang kami terima, polisi menyarankan orang tua untuk dengan tanda petik kalau mau diambil-ambil, kalau enggak ya nggak ada uang ini terima. Gitu. Jadi karena tertekan nih si orang tua tadi, ya mau nggak mau diterima karena dalam keadaan seperti itu. Oh dan ditandatanganin? Ditandatangani. Perjanjiannya apa itu? Hanya surat damai dan tidak ada tuntutan lagi aja pada saat itu. Pada saat itu biaya rumah sakit, maksudnya ini kan kondisi korban belum kelar gitu ya dok ya, masih berjalan di rumah sakit gitu. Kenapa dia membuat itu gitu loh, sedangkan kami terdesak biaya saat itu. Kenapa ditandatangani? Nah itu yang tadi mau saya sampaikan kan. Kalau dari pendapat saya, perjanjian itu kan seharusnya tidak sah ya. Karena bukan ditandatangani oleh korban. Itu yang pertama. Korban kan bukan dalam keadaan mati nih dok. Tidak harus diwakilkan sama orang tuanya. Korban masih dalam keadaan hidup, minimal tunggu dia sadar dulu. Tunggu dia sadar dulu, ya kan, baru buat itu perjanjian. Ataupun minimal perjanjian itu disaksikan sama korban. Karena korban sudah cukup umur untuk menandatangani suatu perbuatan hukum. Oke. Seperti itu dok. Mungkin karena terdesak tadi ya dok ya, si ayah ini mungkin mengambil kesimpulan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Oke. Mungkin ayahnya ada cerita? Cerita apa dok? Kondisinya pada waktu itu kenapa harus sampai tanda tangan? Ya itu kan terdesak untuk biaya rumah sakit gitu. Jadi ayah udah nggak ada pilihan. Karena udah habis-habisan untuk biaya abang kan, udah jual motor, tabungan habis itu, sampai waktu itu rumah hampir kejual karena biaya rumah sakit. Jadi udah nggak ada pilihan lain gitu, udah minjem ke sana sini untuk minjem buat bayar rumah sakit gitu. Jadi ayah udah nggak ada pilihan. Saat itu pilihannya itu ya ayah menandatangani, karena ayah nggak berpikir panjang. Kalau abang tuh sampai detik ini masih menderita gitu akibat dari kecelakaan waktu itu gitu. Keluar dari rumah sakit habis berapa pada waktu itu? Iya total yang rumah sakit awal tuh 385. 385 juta. Jadi sebagian pakai uang sendiri ya? Iya. Bantuan pokoknya dana ayah pinjam sana sini, jual motor apa segala macam itu diusahakan dari pihak keluarga. Dan sampai sekarang setelah 13 tahun tidak ada sedikit pun? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun? Tidak ada sedikit pun. Makanya kan maksudnya dari saya nggak pernah nuntut banyak gitu. Cuman untuk saat ini kan beban yang saya tanggung tuh lumayan berat ya dok ya. Saya kerja sendiri. Ayah saya harus menemani ibu saya di rumah sakit. Saya masih punya adik saya 2 gitu kan. Kalau sekarang saya berat dengan kondisi abang saya saat ini. Kondisi abang saya saat ini butuh biaya banyak, bingung gitu. Kenapa dia nggak ada itikat baik untuk lihat dulu kondisi Adnan gitu. Empatinya mana gitu. Ini kan korban yang kamu tabrak dulu gitu. Dia juga gak mau seperti ini hidup gitu. 13 tahun harus bolak-balik rumah sakit. Tiap bulan harus kontrol. Ibu ditemenin. Ibu juga sakit dok. Ibu pernah stroke karena mungkin kepikiran ya. Kondisi abang. Jadi saya harus mengurus 2 sekaligus dalam satu rumah. Kondisi ibu stroke itu lumpuh. Jadi aku tuh dulu setiap
sebelum berangkat kerja tuh masakin ibu, ngurusin ibu, capek mau nyerah, tapi gimana sampai saat ini pun, maksudnya beban yang saya tanggung tidak meringan tapi malah tambah berat tuh dok. Saat ini kan ayah saya udah hampir 2 bulan di rumah sakit, jadi yang bekerja, yang punya gaji tetap setiap bulan itu hanya saya di rumah. Adik saya 2 masih bersekolah, sedangkan gaji saya juga maksudnya standar UMR gitu. Kalaupun memang saya punya gaji yang lebih, saya nggak akan menuntut gitu dok. Sedangkan sekarang saya beratnya di biaya gitu. Harus panggil suster sekarang untuk ganti perban abang. Karena ibu kan nggak bisa untuk ganti perban sendiri gitu. Kemarin coba ganti tuh sempat keluar darah banyak. Jadi ibu ketakutan gitu. Abang juga setelah operasi ini ngeluh sakit terus kepalanya gitu. Sakit, cuma dia nggak bisa ngomong gitu. Dia cuma mau nangis juga nggak bisa dok. Jadi saya bingung, was-was tiap hari harus menghadapi ini. Abang tuh tiap malam nggak bisa tidur karena mengeluhkan kepalanya sakit. Jadi ibu pun tiap malam nggak tidur gitu. Yang saya takutkan saat ini karena ibu pernah punya riwayat stroke gitu. Saya takutnya ibu sering begadang gitu. Saya takut kembali lagi penyakit ibu. Sedangkan saya juga harus sambil bekerja gitu, harus fokus bekerja gitu. Karena cuma saya di rumah yang ada penghasilan tetap. Saya turut bersedia. Kamu minum dulu. Ambil napas dulu ya. Bang, ini secara hukum bagaimana bang? Baik, terima kasih dok. Mungkin saya coba klarifikasi ya dok ya. Karena setelah saya pelajari ternyata ini belum 13 tahun. Oke. Iya. Ada masa expired ya? Ada kalau secara hukum. Karena kan kejadiannya itu 13 Oktober 2013. Oke. Sampai dengan 2026 berarti ya? Betul. 1 tahun lagi. Betul. Expired ini berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Berarti kalau saya hitung sekitar beberapa hari lagi dong? 12 hari lagi. 12 hari lagi expired. Betul. Oke. Iya, jadi kita gercep nih dok. Untuk melakukan upaya-upaya hukum. Kemarin kami sudah ke lantasnya Polres Jakarta Timur di Kebonanas. Alhamdulillahnya juga respon Pak Kanit pada saat itu. Kita ketemu dengan Pak Kanit langsung. Beliau juga berempati juga dengan kejadian seperti ini. Dan akan bertindak segera. Informasinya pada saat kami ketemu itu per hari ini katanya mau coba mendatangi korban. Bang, saya pengen tanya bang, langsung to the point saja bang. Siap. Kalau nabrak orang, itu kalau damai, walaupun ada yang luka berat, itu aman secara hukum? Seharusnya tidak ya dok ya. Karena kan perdamaian secara pidana itu dia tidak menggugurkan pidana itu. Nah makanya itu saya tanya kan. Kalau misalnya saya orang nih, terus saya orang nih ya, tapi saya orang keluarganya memaafkan saya damai nih. Apakah saya tidak masuk penjara? Setahu saya sih masuk penjara tetap. Pasti masuk penjara. Ya kan, karena kan damai kan. Tapi kalau misalnya ini tanya-tanya ya bang ya, karena kan saya bukan pengacara ya. Saya bawa mobil nih, misalnya ada orang lain aja lah, jangan saya. Amit-amit. Siap. Ada orang nih bawa mobil nih. Siap. Dalam keadaan kelelahan, kecapean, atau mabuk atau apa ya. Jam 1 pagi nabrak orang kelindes sampai bawah. Oke. Damai nih. Kita anggap saja damai dulu. Baik. Apakah itu menghilangkan proses hukum ya? Tidak. Tadi kan saya bilang, kalau secara pidana, kalau secara perdata, perdamaian itu clear. Tuntas perdamaian itu. Itulah hukum paling tinggi di perdata. Jadi nggak ada urusan pengadilan segala macam ketika para pihak berdamai, clear itu masalah hukumnya. Tapi kalau pidana, harus ada proses yang dilalui. Pidana itu harus negara berperan. Adapun nanti proses perdamaian tadi itu meringankan dok. Tidak menghilangkan? Tidak menghilangkan. Tuntutannya berapa tahun bang? Kalau yang saya pelajari itu ada 2 dok. Karena ini kan menyangkut luka berat ya pasti ya. Itu bisa kita masuk ke dalam
kalau nggak salah pasal 236 atau 239, ancamannya 5 tahun. Bisa juga kita masuk ke pasal 311-nya, ancamannya 10 tahun. Loh, kok ini tidak jalan laporan polisinya, Itu, SP3 atau apa ini? Itu tadi, ketika kami kejar ke lantas, karena kan dokumennya sudah numpuk ya. 12 tahun ini kan saya rasa banyak dokumen yang numpuk. Dan apalagi pada saat itu Kanit menyatakan per 2019 kalau nggak salah, itu sudah digitalisasi. Jadi dokumen-dokumen yang dari tahun 2019 ke sini itu cenderung tidak terbackup di digitalnya itu. Jadi cukup numpuk lah. Nah, tapi respon Kanitnya itu, dia mencoba mencari petunjuk, karena ada petunjuk kami, CT scan dari rumah sakit per 2013. Itu kan bisa menjadi petunjuk nanti. Yang kemudian jasa raharja juga pernah dicairkan. Oke, Nah, bahwa jadi, kecelakaan itu benar-benar ada ya? Ada, berarti kan ketika jasa raharja melakukan pencairan itu biasanya harus dilampirkan dengan laporan. Nah ini kan menurut saya itu biar teknisnya Kanit lah. Karena memang itu di bidangnya dia kan. Mungkin lebih cepat, lebih mudah, ya makanya kami serahkan sama Kanit. Informasinya, kayak saya waktu 2-3 hari bang, kata Kanitnya seperti itu. Oke. Saya pertegas sekali lagi, kalau kita nabrak orang, terjadi cedera berat, kecacatan, itu tidak menghilang, ada proses hukumnya ya? Pasti ada. Tidak menghilangkan. Dan perdamaian tidak menghilangkan. Tidak menggugurkan pidana. Hanya meringankan? Hanya meringankan. Seperti itu dok. Berbeda dengan perdata ya. Kalau perdata clear. Oke. Cuma itu tadi, kalau secara perjanjian pun jadi kan perlu saya kaji juga. Karena kalau informasi yang tadi saya dapat, tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kenapa perjanjian itu dilakukan oleh orang tuanya? Itu yang pertama. Kenapa nggak tunggu sadar dulu nih si korban gitu loh. Atau memang benar si korban ini menyaksikan. Dan klausul-klausul dalam perjanjian itu kan menurut saya, ini kalau menurut saya harus fair dong. Dengan angka 40 juta tadi, ini mohon maaf dok ya, kita off the record misalnya. Kalau teman-teman kami itu bilang, kalau kita udah bersentuhan dengan kepala, itu nggak ada seri uang dok. Jadi kalau udah, makanya kita disuruh pakai helm gunanya gitu kan. Kalau udah kena kepala kok tuh seri nggak ada uang gitu loh. Uangnya nggak ada serinya. Berarti kan akan terus habis tuh uang kalau kepala. Nah tapi dengan angka 40 itu menurut saya itu kurang fair lah menurut saya. Apa saja di perjanjian itu bang? Kami nggak dapat perjanjian itu. Oh perjanjian Kami itu? nggak dapat pegangan dokumen perjanjian itu. Yang pegang hanya artisnya? Informasinya hanya artisnya. Wah ini, mohon maaf ya saya tanya ya, tinggalnya di mana? Aku di Bekasi. Di Bekasi, di mananya Bekasi? Di Bantar Gebang. Bantar Gebang, oke. Ayah pendidikan terakhirnya apa? SMA. Ibu? Sama SMA. Oke, ayah pekerjaannya apa? Ayah pekerjaannya di tour and travel. Okay. Tapi semenjak COVID tuh karena perusahaannya bangkrut, jadi ayah kerjanya kadang ada kadang enggak. Di tour and travels ayah posisinya apa? Sebagai kadang pembimbing, kadang bagian dokumennya aja gitu. Oke. Jadi ini diduga juga memanfaatkan literasi. Menurut saya dok seperti itu. Ada cara seperti itu menurut saya. Makanya tadi kita gercep ya dok ya. Karena memang secara undang-undang kan kita dibatasi tinggal minimal 2 minggu lagi deh. 12 hari lagi nih sampai dengan 13 Oktober besok nih. Kalaupun ya mudah-mudahan Kanitnya geraknya cepat. 12 hari saya rasa ya kasarnya bisa diproses segala tuntutan sampai dengan persidangan. Kalau mau sih bisa sebenarnya. Kalaupun tidak dapat kita kejar karena proses administrasi dan segala macamnya, ya mau nggak mau kita kejar secara perdatanya dok. Karena perdata itu memungkinkan. Ada kerugian yang di situ. Mau nggak mau kita tarik nanti, termasuk juga Polres juga kita tarik nanti sebagai tergugatnya. Dokter bilang kakak bisa sembuh. Hanya mukjizat Tuhan. Hanya mukjizat dengan kondisinya kakak yang sekarang gitu. Karena kan ada meningitis sama kista otaknya ini. Sedangkan maksudnya kita belum tahu hasil dari kista otaknya ini ganas atau tidak. Karena masih menunggu hasil lab. Jadi untuk saat ini dokter ngomong kalau abang bertahan tuh karena mukjizat aja. Karena semangatnya abang masih tinggi untuk hidup. Kalau dari secara kemarin tuh dari yang abang koma awal tuh akhir Agustus tuh dokter ngomong harusnya ini udah lewat gitu. Karena
panasnya abang tuh sampai 42, kejang gak berhenti-berhenti. Sampai dia koma pun kejang gitu, sampai harus diikat tangan-tangannya sama kakinya tuh harus diikat di ruang ICU gitu. Capek aja di kamu ya. Capek pulang kerja harus ke rumah sakit gitu. Sebelum kerja saya harus masak untuk orang tua saya makan di rumah sakit. Bahkan kemarin pun saya tipes, saya sampai tipes itu saya minta gak dirawat. Karena saya bingung kalau dirawat nanti kan kakak saya lagi di rumah sakit, adik saya juga 2 di rumah gak ada yang jaga gitu. Jadi sampai detik ini pun saya masih bawa obatnya kemana-mana. Saya mau nangis kamu ngomong kayak gitu. Capek banget jadi kamu. Kamu tahu gak yang harusnya secapek ini siapa? Siapa dok? Pelakunya. Seharusnya. Karena kakak kan tulang punggungnya dok. Jadi kakak seperti ini mau gak mau saya gitu. Yang harus menggantikan peran kakak saya gitu. Makanya saya juga sampai gak memikirkan masa depan saya gimana nantinya gitu. Saya hidup saat ini ya memang untuk ibu saya, untuk kakak saya gak memikirkan saya ke depannya gimana. Saya belum terpikirkan. Masa depan saya seperti apa saya tidak terpikirkan. Kamu sendiri aja gak kepikir masa depan kamu jadinya. Boleh sedikit klarifikasi dok? Karena udah tersebar juga sih informasi yang mungkin kurang benar ya. Karena per hari ini itu kejadian si korban ini, menurut catatan rekam medis itu mengacu kepada kejadian 2013 dok. Jadi kita bukan mengada-ngada gitu loh. Bukan sempat sembuh terus, karena kan 12 tahun itu kan cukup banyak waktu ya dok ya. Bisa aja dia mungkin kecelakaan yang lain gitu kan. Tapi enggak. Tapi rekam medis itu menyatakan itu masuk runutnya ke 2013 kejadiannya. Seperti itu. Ada semua rekam medis. Boleh saya lihat? Saya boleh lihat ya. Kalau kamu ke podcast lain gak ada yang bisa baca ini nih. Ini kelebihan di podcast ini. Iya betul. Makanya kami sampaikan itu. Kamu datang ke Deddy Kobuser gak ada yang bisa baca ini. Datang ke Denny Sumargo juga gak bisa baca nih. Kalau saya bisa dibaca. Ya paling nggak bisa baca lah. Kebalik ya. Ya paling nggak kan kita tahu yang mana yang kebalik, yang mana yang enggak kan. Ada perdarahan ya? Iya. Kan pembuluh darahnya pecah waktu awal kecelakaan. Besar. Ini CT scan? Ini yang terbaru kayaknya. Yang mana yang terbaru? Ini yang ini. Yang mana yang terbaru? Ini yang kemarin di rumah sakit Hermina kayaknya deh. Ini 2015. Oh ini, iya itu. Oke. Ada semua di situ. Paru-parunya. Ini yang terakhir kayaknya duduk. Yang foto pertama ada. Foto kejadian. Ada di situ. Keadaannya ini sekali ya. Berat ya. Iya. Aku ada foto yang awal kejadian di situ. Awal kejadian apa? Ada fotonya di sini. Ini kondisi pada saat itu. Wah. Hancur. Rahangnya sampai lepas ya? Iya, sampai lepas rahangnya. Makanya kan abang hampir 8 bulan gak bisa. Wah, setengah wajahnya hancur. Hancur. Geser. Iya. Makanya ini di foto dia agak turun dok, maaf. Ini agak turun sebelah. Pada usia 19 tahun? Iya. Aduh. 20? 20. Lagi ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kakak ini, pas kejadian. Beliau lagi ulang tahun? Iya. Kadonya sangat luar Hadiah biasa. terindah. Oke. Ini kejadian awalnya. Kondisi awal. Padahal sebelumnya ceria ya? Iya. Ini beberapa hari sebelum kejadian ada dok.
Oke, kasih saya waktu sebentar. Saya yang butuh waktu, bukan yang cerita nih seperti ini. Sorry ya, saya yang butuh waktu. Jadi host ini sebenarnya nggak boleh berpihak, harus netral. Setuju. Tapi kadang-kadang cerita dari narasumber itu gimana ya, kadang-kadang nyampe ke hati susah juga ya. Katanya ada pernyataan dari pelaku, Adnan sempat sudah sembuh dan mulai bisa bekerja. Emang benar? Pada saat itu dia mencoba untuk bekerja. Itu cuma dapat 3 hari. Oh sempat bisa beraktivitas dikit-dikit gitu ya? Dia mencoba, karena kan maksudnya dia ingin bangkit dari keterpurukannya gitu kan. Dia mencoba, ternyata pada hari ketiga itu dia kejang. Di tempat kerja, pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Barulah terdeteksi meningitis itu. Aku pengen tanya juga dengan mbaknya ya. Mbaknya maafin orangnya nggak? Kalau memang dia mau bertanggung jawab dan datang ke rumah secara baik-baik, saya mau memaafkan dia gitu. Karena dianya nih nggak ada respon sama sekali, jadi makin kesel gitu. Kenapa kok DM orang dibales, DM saya nggak dibales gitu, saya WhatsApp pun nggak dibales gitu, kenapa? Ini yang membuat pertanyaan saya gitu, sampai dia membuat story yang baru semalam tuh, yang dia konsultasi dengan hukum gitu. Kenapa nih DM saya ini tinggal balas aja gitu. Saya juga kalau dia mau bertanggung jawab, dia datang ke rumah gitu, saya akan menghapus semuanya gitu. Tapi kan sampai detik ini dia tidak ada konfirmasi apapun ke saya. Oke, artinya gini ya, kalau saya sering ngobrol dengan narasumber, yang saya rasakan itu ada 2 ya. Yang pertama nggak memaafkan sama sekali. Pokoknya apapun yang terjadi, proses hukum. Ya, saya maafkan, ada yang ngomong kayak gitu ya. Saya maafkan tapi proses hukum tetap dilanjutkan. Seperti itu punya ya. Ya, sebenarnya sama aja nggak maafin sih sebenarnya. Ya, tetap dilanjutkan gitu punya ya. Atau ada yang kedua, memaafkan tapi meminta pertanggungjawaban. Dan saya menganggap kamu sudah yang nomor 2 nih. Artinya sebenarnya versi paling enak nih sebenarnya. Betul. Iya. Yang gak enak tuh sebenarnya nomor 1. Betul. Iya, benar. Nomor 1 itu nggak dimaafin, minta ya udah sesuai dengan pertanggungjawaban apa yang ada. Benar ya seperti itu ya Bang ya? Betul Dok, betul ya? banget. Ini yang saya lihat dari kamu, ya udah kamu sudah melakukan. Koreksi saya kalau saya salah ya. Kamu sudah melakukan, benar, bantu kita ringankan beban ini sama-sama. Betul seperti itu? Itu aja yang kamu minta? Iya. Saya hanya bantu meringankan beban, dan tengoklah Adnan ini gitu. Dengan kondisinya sekarang, pasti kamu seorang ibu pun tidak akan tega gitu melihat kondisi Adnan yang sekarang gitu. Apalagi ibu saya gitu, secara mental, fisik kami itu sebenarnya sekeluarga udah lelah, cuma saling menguatkan aja gitu. Kalau dibilang lelah, capek, nggak ada yang mau kayak gini. Abang dulu tuh sering, karena kista otaknya ini, abang suka ngamuk gitu. Itu tetangga pun tahu. Kadang aku juga ngerasa malu sama tetangga gitu ya. Karena abang tuh kalau mungkin dia masih berantem sama pikirannya sendiri gitu. Kenapa gue jadi kayak gini gitu. Dia tuh ngomong Adnan tuh gak berguna ya sama hidup gitu. Mama tuh sampai Adnan gak boleh kayak gitu. Adnan tuh pilihan Allah gitu. Allah tuh ngasih kayak cobaan ini kan cuma ke orang-orang yang kuat. Tapi kan sebenarnya ibu juga ngomong kayak gitu tuh rapuh, sedih gitu. Aku tuh sering kalau jalan berdua sama ibu tuh kayak, abang kalau udah sehat kayak gitu ya nih ya. Abang kalau udah sehat gitu ya nih, bisa punya keluarga gitu. Sedih lihat kondisi ibu gitu. Makanya saya sebisa mungkin ingin menyenangkan kedua orang tua saya, tapi dengan kondisi yang saat ini, sekarang ibu tuh nggak bisa. Ibu tuh dikit-dikit nangis, ngeliat kondisi abang nangis gitu, abang kesakitan ibu nangis gitu. Saya jadi makin gak tega dengan kondisinya ibu saat ini gitu. Ayah juga sama, ayah nangis juga gitu. Makanya saya tuh di keluarga hanya bisa saling menguatkan aja sebenarnya. Yang ditabrak satu orang, tapi sebenarnya satu keluarga yang ditabrak. Iya. Yang keseret semuanya satu keluarga, hancur semuanya satu keluarga. Kamu bersuara, dia buat story. Yeah. Artinya dia merespon. Iya. Dan dia mendengarkan berarti. Iya.
Tapi dia Tidak memberikan balasan ke kamu? Tidak sama sekali. Terkesan menantang. Terkesan menantang. Kenapa ada proses hukum juga? Tadi saya dengar ada lawyer atau apa? Iya. Iya. Dia Karena tadi udah bisa ditunjukin. Iya, yang dia bilang habis ketemu orang hukum. Ini Instagram ya? Ini Iya. baru ini. Diskusi hukum bersama sahabat lama. Diskusi hukum dengan sahabat lama. Wah, saya kalau tadi saya sedih ya. Kalau saya baca yang kayak gini punya, saya suka mendidih loh darah saya, sumpah. Saya tambah bersemangat. Tapi saya ini di-hide dari statusnya dia. Ini nggak ada di ini saya. Saya kalau lihat kayak gini, saya yang mendidih kadang-kadang sih. Sama dok, saya bilang sama Hani, nggak urus bilang tambah bersemangat saya. Saya nggak bisa bantu apa-apa ke kamu. Masih dok. Saya nggak bisa bantu apa-apa ke kamu. Ini dari saya ya. Aku bantu dikit boleh lah ya. Sekarang kalau minta bantu, minta izin dulu dengan tim soal. Saya nggak bisa bantu apa-apa dengan kamu. Tapi kalau kamu sudah dizolimi, terus kamu makin dizolimin, kamu kasih tahu saya. Saya, perusahaan saya, semua tim kuasa hukum saya akan bantuin kamu. Baik, makasih dok. Makasih dok. Makasih banyak. Saya nggak bisa bantu yang lain. Tapi kalau kamu udah dizolimin, tapi makin dizolimin kayak gini, dikerjain, saya nggak peduli kuasa hukum dia siapa. Yes. Iya. Tapi saya berharap sih bisa baik-baik. Mudah-mudahan sih dok. Harapan kita sih seperti itu ya. Harapan kita. Cuman tadi kalau gelagatnya seperti ini kan, kami juga nggak tahu nih. Bisa dibaik-baikan atau tidak. Tujuan kita sih pengen baik-baik. Tujuannya pengen baik-baik. Kalau ketemu, apa yang pengen kamu sampaikan? Saya sih pengen nyampeinnya gitu. Nih lihat nih, akibat ulah kecerobohan kamu gitu, 13 tahun yang lalu gitu. Yang menderita tuh bukan cuma abang saya, tapi ibu saya, ayah saya pun adik-adik saya gitu. Sampai saya tuh harus mengalah, tidak memikirkan masa depan saya. Kamu lihat imbasnya gitu, harusnya kamu bisa berempati dikit untuk mengunjungi Adnan, tahu kabar Adnan seperti apa gitu. Ini kan dia sama sekali tidak ada menanyakan kabar, tidak ada ingin tahu kondisi Adnan saat ini gitu. Sampai saya tuh ngirimin video kakak saya nangis pun di WhatsApp-nya tidak ada respon sama sekali. Tapi nyampe? Checklist 2. Checklist 2? Iya. Checklist 2, tapi tidak ada balasan sedikit pun sampai detik ini. Dia bilang kan di Instagram, dia tidak pernah menutup akses keluarga saya ke dia. Dia tidak pernah ganti nomor. Saya sangat mudah dicari. Tapi sampai detik ini tidak ada balasan. Yang kuat ya? Ya dok. Bang, tolong didampingi bang. Siap dok. Siap. Semoga mendapatkan keadilan. Amin. Mudah-mudahan. Saya coba bantu apa yang saya bisa bantu. Siap. Amin. Makasih dok. Apalagi mau pertanyaan terakhir? Itu cukup? Mungkin sedikit ya dok. Sedikit ya. Iya, boleh bang. Saya pernah bicara sama media terkait ada beberapa wawancara. Jadi saya bilang, hanya orang yang gak punya hati ngelihat seperti itu gak iba. Kita tunjukin fotonya, saya sampaikan hanya orang yang gak punya hati melihat seperti itu gak iba. Begitu juga respon Kanit ketika kita tunjukin fotonya langsung bergerak dia. Saya bilang sama Kanit, komandan saya gak dibayar, saya bilang. Oh iya bang, mudah-mudahan berkah. Oh iya, saya gak dibayar, saya bilang. Pro bono nih bang ya? Cuma-cuma karena kami kenal dari temannya itu keluarga kami. Iya, kasihan juga bang. Ya. Hidup aja sudah susah bang. Betul. Bukan itu tujuan kita dok. Tujuan kita mencari keadilan. Minimal kita dapat negur dia dan sadar deh. Gitu. Kalau dia mau berhadapan kan saya bilang, saya makin semangat. Gitu. Saya makin semangat aja. Nyawa loh ini dok. Seperti itu dok. Dari saya mau kasih sedikit penutup ya.
Mudah-mudahan saya undang juga, saya memberikan hak yang sama untuk artisnya. Kalau misalnya artisnya pengen duduk di sini, pengen klarifikasi, ada yang salah, saya memberikan hak yang sama untuk beliau juga duduk di sini dan menceritakan dari versi beliau. Tapi kalau boleh nih, dari saya yang bukan siapa-siapa ini memberikan sedikit pandangan. Orang itu di dunia ini ada macam-macam. Ada orang yang baik, ada orang yang polos, ada orang yang nyebelin, ada orang yang brengsek. Jadi kadang kita dari sisi kita nabrak orang ya, sudah jelas, itu aja sudah jelas salah ya. Nabrak orang keserempet dikit, cuma kena tangannya sedikit ya. Cuma mintanya macam-macam. Kayak seolah-olah tangannya lepas dari badan dia. Ya. Padahal kuku kelingkingnya doang lepas ya. Tapi mintanya itu sampai ke kemana-mana ya. Yaitu ciri-ciri orang brengsek namanya ya. Yang memanfaatkan. Ada juga orang yang dianya nggak brengsek tapi keluarganya yang brengsek. Ya. Kita menghadapi dunia ini kan ada multi orangnya ya, ada macam-macam. Ada orang yang legowo, ya udahlah, cuma kayak gini dong, ya udahlah. Ini juga namanya musibah ya, siapa yang bisa atur ya musibah seperti ini ya, kayak gitu ya. Ada juga yang nabraknya yang brengsek, nabraknya yang bijaksana, ada juga nabraknya yang ya macam-macam. Ada yang nabrak nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa nih, nggak luka apa-apa. Tapi dia bilang saya akan bertanggung jawab penuh, saya akan bantu semuanya dan memang di-provide karena rasa bersalah yang besar dalam dirinya, rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Ada juga nih yang sudah nabrak nih, brengsek nih, sudah nabrak, celakain orang terus dia bilang orang itu pula yang salah. Ngotot lagi. Ini kan multi ya, kita nggak bisa ngomong siapa yang benar, siapa yang salah. Keadaan yang paling baik, keadaan yang paling indah adalah ketika korban tidak banyak menuntut, hanya bantu perawatan medis itu. Aku nggak bisa katakan dengan kata-kata lagi. Itu kemuliaan hati kamu itu sudah luar biasa saya ngomong. Kamu sudah sangat mulia sekali saya ngomong. Berarti cuma ada satu dari pelaku. Saya siap tanggung jawab. Iya. Saya salah. Iya. Saya nggak sengaja. Itu. Ini musibah. Ya, siapapun dari kita nggak ada kepengen. Ini saya nggak pengen, kakak kamu nggak pengen, keluarga kamu nggak pengen. Dan saya bertanggung jawab bukan hanya kepada kakak kamu. Tapi juga saya akan bertanggung jawab pada keluarganya penuh. Saya pikir akhir ceritanya indah. Pasti. Di surga pun nama kita dicatat dengan indah. Betul. Allah pun juga catat kesalahan kita dan kita tutup semuanya dengan Betul. Betul.